Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast masa sekolah. Mohon maaf sebelumnya jika podcast masa sekolah beberapa belakangan kali ini sedikit telat update ya, karena memang admin sendiri sibuk untuk merapikan feed Instagram dari podcast masa sekolah dan sosial media lainnya gitu. Halo semuanya, kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendukung ataupun memberikan mengikuti podcast masa sekolah di Spotify. Terima kasih banyak. Oke, kita langsung ke cerita. Oh ya, sebelumnya gue mau ngingetin lagi yang mau kirim cerita langsung aja kirim email ke podcastmasasekolah@gmail.com ataupun bisa langsung DM ke Instagram @podcastmasasekolah. Oke, terima kasih semuanya. Nah, kita langsung ke cerita. Kali ini gue masih mau cerita tentang zaman SMP. Ceritanya tentang renang gitu ya. Olahraga renang. Ya gini, ya renang lah gitu. Kemarin tuh banyak kan olahraga yang biasa gitu. Oke, jadi judulnya lebih tepatnya bagusnya apa ya? Renang sore hari aja ya. Oke. Ya. Oke, jadi untuk mata pelajaran olahraga tuh kadang dilakukan di luar sekolah gitu. Artinya bukan berarti di lapangan juga, enggak. Di luar sekolah tuh maksud gue kayak di tempat kolam renang gitu. Nah itu jadi biasanya jamnya sama, jam 2:30 sore biasanya, dan sistemnya ngambil absen juga gitu. Untuk tarif masuk ke kolam renang tuh bayarnya berapa sih ya? Kisaran 5.000 sampai 10.000 ya kayaknya. Tapi gue lupa lagi detailnya itu berapa gitu. Pokoknya kisaran 5.000 sampai 10.000. Nah habis itu seperti biasa kan pulang sekolah tuh jam 1 lewatan ya. Yang mentok-mentok tuh jam 1:30 lah sampai rumah gitu. Seperti biasa zuhur makan, ya alih-alih nyantai nonton TV gitu kan. Tapi kalau mau gue tuh kayak gitu biar nggak ini aja, biar nggak ketiduran. Soalnya kan itu jam-jam yang ngantuk ya, capek juga kan habis pulang sekolah gitu. Nah karena saya hampir jam jam apa ya, jam 2, 1:30 lah gitu. Jam 2 lah gitu. Jam 2 biasanya gue mandi tuh. Maksudnya mandi kan biar seger aja gitu kan perginya kan. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya juga basah ntar pas di kolam renang ya. Jadi gue mandi seperti biasa, pakai baju training dan berangkat ke tempat kolam renangnya gitu. Untuk tempatnya sendiri itu gue biasanya untuk sampai ke sana ya, maksudnya pakai bus kota, soalnya nggak ada angkot yang lewat daerah situ. Sebenarnya ada, cuma lebih jauh aja sih muternya gitu. Jadi lebih dekat sebenarnya naik bus kota gitu. Untuk saat ini sih bus kota tuh udah nggak ada lagi ya gitu. Jadi gantinya sih sama bus trans gitu. Jadi nggak ada lagi bus kota. Nah dulu mah masih enak sih. Naik angkot sekali dari rumah, terus pas di simpangnya itu gue berhenti, nyambung lagi naik bus kota gitu. Bus kotanya yang bus kota yang jadul ya gitu ya. Yang bunyi remnya kayak gitu tuh. Bunyi remnya kayak gitu, terus eh ada ininya apa ya? Apa sih bahasa Indonesia stalker ya? Oh, astaga lupa lagi gue.
Ya pokoknya ada dua orang gitu, supirnya satu lagi yang jagain pintu biasanya. Yang biasanya ngemintain ongkos dari penumpang gitu. Biasanya sih ongkosnya tuh 2000-an sih. Ya 2000 apa 1000 ya lupa lagi sih gue. Tokar tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Gue lupa lagi nih. Ntar gue cek dulu. Stokar kopit apa ya? Kok kok di ujung lidah sih. Gue lupa lagi sih. Stokar penjaga pintu bus. Kokpit ya kokpit. Kok kokpit sih? Aduh lupa lagi istilahnya bro. Ya pokoknya gitulah yang biasanya berdiri di depan pintu. Karena pintu bus kota yang bisa dimasukin itu kan ada dua ya, depan sama belakang gitu. Oh, bukan, iya iya, connect gitu ya, connect bro bahasa Indonesia. Oke, jadi kayak gitulah teman-teman ya. Terus sampai di sana biasanya kita ngumpul dulu tuh. Memang sih teman-teman gue kebanyakan ada yang lebih cepet datangnya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena biar lebih bisa nyantai aja di situ kan sambil minum bentar, duduk-duduk gitu, ngobrol gitu. Dan ada juga kadang suka telat gitu. Kalau gue sih modelannya kadang cepet kadang lambat gitu. Ya tergantung situasi sih. Dan tergantung mood. Kadang ya mood juga ada apa istilahnya. Tergantung mood juga sih. Kadang lagi males ya males gitu. Kadang lagi pengen rajin ya rajin juga gitu. Tapi lebih banyak kan rajin sih. Karena memang gue demen olahraga renang. Apalagi dari sekolahnya langsung gitu kan. Kalau renang sendiri kan males ya. Gak ada temen ya. Nah terus sampai di tempat kolam renang seperti biasa di absen dulu terus ngumpulin uangnya buat masuk gitu ya kalau nggak salah nggak deh sendiri-sendiri masuknya cuma ngapsil sebelum masuk ke loket tiket pembayarannya kita ambil absen dulu di si bapaknya bapak guru olahraganya gitu bapak guru olahraganya nunggu di situ ada mejanya gitu di absen habis itu baru kita masuk ke kolam renangnya gitu sebelum nyebur tentu kita buka baju dulu ya maksudnya ganti pakaian bukan buka baju doang sih ganti ke celana renang gitu buat yang cowok kalau buat yang cewek ganti ke pakaian renang juga gitu yang khusus buat cewek dan itu lokernya beda ya tempat apa nama tempat eh, tempat ganti bajunya ganti pakaiannya gitu ada yang cewek ada yang cowok dipisah tempatnya dan ada juga di dalamnya tempat penitipan yang berbayar ada juga yang nggak bayar ditaruh di kayak ya disimpan ditaruh gitu aja gitu dan ada juga kadang di tempat duduknya para penonton bisa juga sebagai tempat naruh tas gitu tapi gue sih lebih sering yang di tempat ganti pakaian ya ya sejauh itu sih waktu itu aman ya nggak ada yang gue nggak ada masa kehilangan gitu tapi kadang juga nitip sama temen sih maksudnya patungan gitu sama temen kan biar lebih murah biar lebih hemat aja gitu kan kadang 3 tas masuk dalam satu lokernya itu biar lebih safe aja kan kita nggak tahu ya orang rame sih di situ bolak balik siapa tahu barangnya apalagi HP gitu kan HP duit ya kalau duit masih ya kalau duitnya 1000 2000 hilang sih nggak terlalu ini deh kalau barang elektronik kayak HP itu kan sayang juga gitu kan ya udah daripada gue mikir ketenang renang kan ya udah gue simpen aja di loker kan patungan sama temen gitu walaupun nggak patungan ya kita ganti-gantian misalkan kalau renang hari minggu ini ataupun bulan ini gue misalkan yang bayar bulan berikutnya dia gitu gitu dia nggak perlu dipikirin lah terus biasanya gue sebenarnya tuh nggak bisa renang guys iya sebenarnya awal itu soalnya dulu tuh punya pengalaman pahit juga sih pernah pernah kelelep apa ya pernah tenggelam gitu tapi memang ya alhamdulillahnya walaupun gue nggak bisa renang tinggi badan gue masih bisa mendukung gitu buat gue menjaga gue tetap berada di atas air gitu gitu dan satu lagi nafas gue nggak terlalu panjang buat
renang itu. Jadi ya agak ngos-ngosan juga ya sebenarnya gitu. Dan menurut gue walaupun renang itu sebuah olahraga ya, tapi itu menyenangkan sekali buat gue daripada sepak bola. Padahal gue fanatik sepak bola lo gitu teman-teman ya. Tapi kalau ditanya olahraga disuruh bandingin renang apa sepak bola, mungkin gue lebih milih renang ya, karena menurut gue sendiri lebih capek main sepak bola sih daripada renang. Ya renang juga capek, cuma nggak terlalu apa istilahnya ya. Ya mungkin karena main bola tuh lama kali ya, mungkin dia yang bikin capek sebenarnya. Sebenarnya fisiknya nggak capek, lebih ke nafasnya aja yang ngos-ngosan gitu, dan itu yang bikin capek sebenarnya, ngabisin tenaga gitu. Tapi ya gue seneng lah, gue seenggaknya gue bisa renang dikit-dikit gitu. Kalau ditanya eh, masih ada takut nggak lo agak ke tengah yang kolam yang bagian yang apa istilahnya tinggi atau kedalamannya lebih ini lagi, lebih dalam lagi, berani nggak? Ya gue sih bilang enggak ya, karena memang ya gue masih trauma aja sama kejadian dulu lah gitu. Jadi gue tuh dulu pernah berenang ya, gue tuh sering berenang tuh di ini teman-teman ya, di kali ya, di sungai ya. Jadi ada kayak tempat gitu, dan dia tuh ada dua bagian gitu. Ada yang airnya dangkal, sama satu lagi air yang dalam banget gitu. Jadi waktu itu gue kan berdiri di pembatas dua tempat tersebut ya, antara kolam yang dangkal sama kolam yang dalam gitu. Nah di ujungnya banget gitu, gue kan niatnya mau terjun ya, kan namanya bocil waktu itu kan masih penasaran banget ya gitu. Ya namanya rasa kepo kan, ya kan pengen nyoba itu. Nah sebenarnya salah ya di sini yang bikin gue blunder itu adalah posisi turun gue tuh ini nanggung gitu. Maksud gue itu kan turunnya di kolam yang area dangkal kan, cuma karena gue terlalu di ujung ya turunnya, jadi gue kesedot sama arus yang ke arah kolam yang dalam gitu. Dan di situ gue merasa panik banget, soalnya ketinggian airnya itu mungkin bisa dibilang oh 2 atau 3 meter ya, pokoknya tinggi banget itu kalau gue lihat dari bawah itu. Soalnya gue apa namanya bisa dibilang hampir hampir nyentuh dasar dari sungai tersebut gitu. Dan gue merasa panik itu karena memang harusnya itu kuat banget gitu. Jadi yang aturannya gue di kolam dangkal, ketarik gue ke kolam yang dalam gitu. Dan itu menurut gue anjing, gue bilang ternyata gini ya. Itu panik banget, jantung berdebar gitu, pokoknya segala macem lah. Soalnya waktu di lokasi itu cuma gue satu-satunya, soalnya gue nggak pernah bawa temen renang buat temenin gitu. Ngerasa kepo aja, lagi pengen renang waktu itu kan. Jadi gue pakai sepeda dari rumah ke situ, dan ya kayak gitulah kejadiannya. Dan itu waktu itu terakhir kalinya gue ke situ karena trauma gitu. Ya mungkin gue nggak tahu lah ya gitu. Nah terus kenapa sih lu masih bisa selamat gitu kan? Nah pertanyaannya kayak gitu kan. Habis gue loncat itu ketarik ke area yang dalam gitu ya. Sambil ketarik itu gue kayak ini apa namanya, tenggelam gitu kan di tengah-tengah air gitu, di dalam air itu di tengah-tengahnya gitu. Nah nggak tahu kenapa gue punya istilahnya dapat tenaga dari mana gue nggak tahu gitu ya, dapat kekuatan gitu kan gue. Nah jadi di dekat uh, area apa namanya tadi, area yang dalam itu ada tangga gitu kan, tangga naik ke atas kan. Misalkan kalau kolam renang itu kan ada tangga naik ke atas gitu ya, yang harus dipanjat buat naik ke atas itu. Nah, gue tahu ada itu kan, dan soalnya kalau gue nggak sampai ke situ, gue bakalan hanyut ke apa ya namanya, ke pintu besi apa ya namanya, gue nggak tahu istilahnya apa. Jadi nanti kalau misalkan ke situ gue nggak tahu ceritanya masih bisa selamat atau enggak gitu. Pokoknya intinya gue mau nggak mau harus gue raih ataupun gue capai itu tangga pakai tangan gue sendiri. Jadi kayak dapat kekuatan gitu aja, dapat pertolongan, gue nggak tahu dari mana, mungkin uh, Tuhan masih sayang sama gue gitu kan. Jadi mau nggak mau gue kepakin tangan gue tuh, karena gue kan soalnya waktu itu nggak bisa renang di yang tempat dalam gitu ya. Kalau renang tempat yang nakal masih bisa gue masih bisa gue istilahnya masih gue handle, masih santai gitu kan. Ini dalam banget soalnya gitu, 2 apa 3 meter kali gitu ya. Pokoknya gue ngeliat ke atas tuh kayak
berasa di laut gue sih gitu. Tapi ini sungai bro, ke bawah arus kan. Nah, itu yang bikin lebih panik lagi buat gue gitu. Dan sebenarnya di sini tuh arus ini menurut gue penolong juga ya. Maksudnya walaupun gue ketarik, tapi si arus ini nganterin gue sampai ke pinggir dekat tangga itu bro. Jadi gue dapat tangganya, tapi aduh itu posisi terus gue pas kebayang lagi anjir, posisinya 50-50 guys ya. Jadi itu kan area si tempat yang dalamnya itu kan lebar juga ya, lumayan lebar lah kalau gue bilang gitu. Tapi si arusnya itu nganterin gue ke pinggir ke tangganya itu, dan alhamdulillah gue bisa dapet tuh tangga gitu. Andai kata kalau gue nggak dapet itu apa namanya tangga tadi kan, atau enggak ya menjauh gitu dari tangga, mungkin gue nggak akan selamat itu waktu itu. Dan itu menurut gue pengalaman yang berharga banget, dan walaupun ya traumatik banget sih buat gue gitu. Dan habis itu gue gak berani-berani lagi main-main ke sungai ataupun renang gitu. Makanya waktu teman-teman gue main ataupun renang ke sungai, gue gak pernah ikut ini renang gitu, karena gue masih trauma aja gitu kan. Tapi kalau kolam renang gue masih inilah ya, masih apa namanya, masih santai gitu. Tapi kalau udah sungai mainnya, wah angkat tangan gue, gak berani gue. Terus nggak tahu kenapa gitu kan, lanjut ke cerita tadi ya. Alhamdulillah tangan gue nyampe itu sampai ke besi tangganya itu. Jadi besi tangga itu nempel ke dinding itu kan, tembok gitu. Dapat tuh anak tangga pertamanya gitu. Soalnya kan dari besi ya lumayan kuat ya. Alhamdulillah gue bersyukur banget buat itu tuh. Pas dapat itu gue langsung mompa badan gue biar bisa naik ke atas gitu. Gue tarik gitu kan. Maksudnya bukan gue tarik, apa ya namanya? Gue angkat lah badan gue gitu naik tangga itu sampai gue ke atas. Sampai gue ke atas gue ngos-ngosan gitu kayak orang panik banget gitu kan. Dan orang-orang di sekitar gue itu ngeliat gue kayak bingung gitu gitu. Padahal gue udah hampir mati, mereka cuma ngeliatin dong gitu dengan santainya gitu, dan tanpa menanyakan sesuatu ke gue itu. Harusnya kan mereka ini ya apa namanya, bereaksinya itu sambil peduli gitu kan. Kamu nggak apa-apa gitu kan, misalnya pertanyaan kayak gitu kan. Ini cuma ngeliatin doang, gue bilang anjir cuma diliatin doang gitu, gak ada yang nolongin gitu. Walaupun waktu itu gue nggak teriak, tapi tangan gue minta pertolongan ke atas tuh. Lo tau gak sih kalau misalkan kita tenggelam ya kan, tangannya kan masih bisa nyampe ya atas air gitu kan. Jadi kayak mendada-dada gitu kan, minta pertolongan lah kodenya gitu. Tapi orang nggak ada yang lihat mungkin ya, karena memang temboknya itu cukup tinggi dan posisinya lagi nggak ada orang di dekat situnya, tapi di bagian ujungnya ada gitu. Dan akhirnya alhamdulillah selamat gitu. Setelah gue sampai di atas, gue duduk bentar kan, ngos-ngosan gitu kan. Nah gue ngelintasin tempat itu lagi, tapi yang nggak pinggirnya, yang di atasnya. Jadi gue nggak lewat situ gitu. Kalau lewat situ tuh kan ntar kecebur lagi, beda lagi ceritanya kan. Terus uh, gue ambil apa namanya, ya gue ambil sepeda gue, terus gue pulang gitu. Sampai pulang gue pucet gitu kata orang tua gue kan. Gue ceritain sih sebenarnya sih, tapi orang tua gue udah bilang ya udah kamu jangan pergi lagi ke sana gitu sendiri lagi, ntar kalau hancur gimana gitu kan kita nggak tahu kita di rumah gimana. Oke, paling ya pokoknya gitulah teman-temannya renang itu. Pokoknya kalau renang itu gue gaya ini doang, gaya kupu-kupu doang sama gaya katak. Dan selebihnya cara renang gue ya dari pinggir ke pinggir, nggak pernah ke tengah. Gue nggak, belum berani soalnya traumatik banget sih. Yang buat teman-teman yang bisa renang ya bersyukurlah kalian punya kemampuan untuk di situasi sulit apapun. Karena gue masih ada apa istilah pertolongan, mungkin gue selamat gitu ya. Nah pokoknya gitu. Soalnya kalau udah orang udah nggak bisa renang panik, nah itu kan beda lagi ceritanya kan itu. Nah terus itu sih itu dong sih gitu. Kalau gue renang ke itu, gue paling renang 1 jam sampai 2 jaman lah gitu, sampai badan udah capek-capek banget. Habis itu gue baru pulang gak sorean gitu, biasanya bareng teman yang dekat gitu. Soalnya si bapaknya juga bapak guru olahraga gue nggak pernah nentuin berapa durasinya renang. Yang penting ngambil absen ya udah gitu, mau setengah jam juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kehadiran kan, itu penting.
buat penunjang nilai gitu. Nah, apalagi ya? Ya paling sekian dulu sih untuk teman-teman semuanya ya. Untuk teman-teman yang mau pengen bekerja sama ataupun ngirim cerita bisa langsung aja ke email podcast masasekolah@gmail.com ataupun lewat DM Instagram @podcast masa sekolah. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Dan kenapa gue telat update karena memang lagi merapikan feed IG ya biar lebih cakep. Terus seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast masa sekolah di Spotify. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.